Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 22 Desember 2021, berjudul Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Suatu Perhimpunan Besar Masuk Kota Allah, sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, kapan dan bagaimana suatu perhimpunan besar masuk kota Allah adalah saat kedatangan Yesus kedua kali atau setelah Yesus memusnahkan para pendurhaka dengan api kekal yang keluar dari mulutnya di atas bumi. Pada kedatangan Kristus, orang jahat dimusnahkan dari muka bumi ini, dilahap oleh nafas mulutnya dan dibinasakan oleh cahaya kemuliaannya. Kristus membawa umatnya ke kota Allah dan bumi dikosongkan dari penduduknya. Kedua, kapan dan bagaimana suatu perhimpunan besar masuk kota Allah adalah saat hari kebangkitan orang-orang saleh itu tiba, atau pada saat para malaikat mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru dunia. Orang-orang benar yang masih hidup diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata. Dengan suara Allah mereka itu dimuliakan. Sekarang mereka dijadikan baka, dan bersama orang-orang saleh yang dibangkitkan, diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan mereka di angkasa. Malaikat-malaikat mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru dunia, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat kudus ke dalam pelukan ibu-ibu mereka. Sahabat-sahabat yang sudah lama terpisah oleh kematian dipertemukan, tidak akan pernah lagi berpisah, dan dengan nyanyian kegembiraan naik bersama-sama menuju kota Allah. Ketiga, kapan dan bagaimana suatu perhimpunan besar masuk kota Allah adalah saat para pengikutnya tetap bertahan setia dalam imannya dan dinyatakan keluar sebagai pemenang pada hari terakhir pertikaian akbar itu, atau setelah melewati malapetaka ketujuh yang dicurahkan ke atas bumi. Sebelum memasuki kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang-lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka lencana kerajaan mereka. Barisan yang berkilau-kilauan itu diatur dalam bentuk 4 persegi yang sempurna di sekeliling raja mereka. Ke atas kepala para pemenang itu, Yesus dengan tangan kanannya sendiri meletakkan mahkota kemuliaan. Pada setiap tangan disematkan daun palem kemenangan dan kecapi yang berkilauan. Kemudian, begitu malaikat-malaikat yang memimpin memetik nada, setiap tangan memetik tali-tali kecapi dengan sentuhan yang terampil, menghasilkan musik nan indah dengan alunan yang marak dan merdu. Di depan umat tebusan itu terdapat kota suci. Yesus membuka lebar-lebar gerbang-gerbang mutiaranya, dan bangsa yang sudah memelihara kebenaran itu memasukinya. Keempat, kapan dan bagaimana suatu perhimpunan besar masuk kota Allah adalah ketika mereka dinyatakan lolos karena memelihara kebenaran itu dan dengan setia memberitakan Injil serta tidak mengharapkan pujian manusia dalam kehidupan duniawi yang fana ini. Bila mana gerbang kota yang indah di ketinggian itu terkuak lebar pada engsel-engselnya yang berkilauan, dan bangsa-bangsa yang sudah memelihara kebenaran itu akan memasukinya, mahkota-mahkota kemuliaan akan ditaruh ke kepala mereka, dan mereka akan mengembalikan kehormatan dan kemuliaan dan kebesaran itu kepada Allah. Dan pada waktu itu beberapa orang akan datang kepadamu dan berkata, "Kalau bukan karena perkataan yang Anda ucapkan dengan ramah kepada saya, kalau bukan karena air mata dan bujukan serta usaha-usaha Anda yang tekun, saya tidak pernah akan melihat Raja dalam keelokannya itu. Alangkah hebatnya pahala ini. Betapa tak ada artinya pujian manusia dalam kehidupan duniawi yang fana ini, dibandingkan dengan pahala abadi yang menanti orang yang setia dalam hidup kekal yang akan datang itu." Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.